Kapan Bapak mengajarkan kitab Galatia? Pernah? Nggak pernah. Bapak mengajarkan bilangan, ulangan, apalagi imamat, apalagi keluaran, kejadian. Itu yang diajarkan oleh Bapak. Sedangkan Kristus palsu membisikkan, membisikkan 13 buku kepada pendiri agama Kristen. Apa itu? Galatia, Roma, Filipi, dan seterusnya. Itu bisikan Kristus palsu itu. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria, tetapi aku menerima Injil dari Kristus yang bukan anak Maria. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Jelas itu. Assalamualaikum Sobat Ababil. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, dan tak kurang suatu apapun. Debat kali ini Bang Zuma menghadapi seorang jemaat gereja, yang meyakini kitab perjanjian baru adalah firman Tuhan. Bahkan pria Kristen ini terang-terangan mengatakan, Bang Zuma telah banyak menyesatkan orang, dengan memelintir ayat-ayat di dalam Bibelnya. Padahal jelas sekali Bang Zuma menjawab sesuai yang tertulis di Bibel. Dan faktanya memang terdapat banyak perbedaan di dalam Bibel itu sendiri, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Debat semakin seru ketika Bang Zuma berusaha membuktikan, bagaimana mungkin sebuah kitab suci jika itu benar dari Tuhan, bisa memiliki banyak kontradiksi dan pertentangan di dalamnya. Lalu, bagaimana keseruan dari perdebatan antara Bang Zuma dan jemaat Kristen ini? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara subscribe, like, share, dan tuliskan komentar positif di bawah, agar kita sama-sama berbagi kebaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa memberikan edukasi serta menambah wawasan bagi kita semua. Kristen ini bukan pengikut Kristus, anak Maria, Bang. Kalian itu pengikut Kristus yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Itu kata Yesus. Jadi kami umat Islam itu tidak heran kenapa Kristen ini berbeda dengan ajaran orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengimani ajaran para nabi, sedangkan Kristen mengimani ajaran Kristus palsu. Makanya berbeda. Coba Anda lihat agama Anda. Ada kitabnya Yahudi di agama Anda, yaitu Anda sebut perjanjian lama. Ada kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan seterusnya. Tapi agama kalian berbeda dengan agama Yahudi. Kenapa? Karena kalian pengikut Kristus palsu. Kalau mereka, orang Yahudi bukan pengikut Kristus palsu. Mereka pengikut Kristus yang benar. Kores, Harun, Daud, Saul. Itu Kristus palsu asli semua tuh yang mereka ikuti. Sedangkan ente Kristen mengikuti satu Kristus, yaitu Kristus palsu. Yang Yesus nubuatkan. Dia akan datang menyesatkan banyak orang. Makanya pengikut Kristus palsu ketika bertemu dengan Yesus, diusir kalian. Matius 7. 22-23. Apa kata Yesus asli? Banyaklah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas itu, Bang. Apakah Anda nggak sadar? Yahudi hari Sabtu, kalian hari Minggu. Yahudi menyembah Elohim, kalian menyembah Kristus. Yahudi tidak makan babi, kalian makan babi. Yahudi kitabnya Taurat, kalian kitabnya Roma, Galatia, Filipi. Yahudi kemudian bersunat, kalian tidak bersunat. Tapi kalian mengaku kalau kalian itu juga adalah Yahudi rohani. Artinya kalian ini jelas adalah kumpulan orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut.
Begitu saudara, silakan. Bang Juma, tadi Bang Juma mengatakan bahwa orang Yahudi mempercayai bilangan ulangan, imamat, kejadian dan lain sebagainya. Terus orang Kristen mempercayai apa? Roma, Filipi, Roma, Galatia, Matius dan Bang Juma sendiri tidak sadar bahwa yang tadi Bang Juma sebut itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Itu bukan kitab yang diturunkan dari Tuhan langsung jatuh ke muka bumi. Bang Juma gimana sih? Masa saudara, Bang Juma kalau bilang Anda kitab itu itu saudara, kan ditulis oleh manusia. Sampai dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan yang tuliskan manusia. Manusia ini menulis apa yang Tuhan maksud dan apa yang Tuhan pesan kepada manusia. Lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya, Tuhan menulis mereka, Tuhan menyuruh mereka menulis supaya menjadi pelajaran dan peringatan. Masa Bang Juma bilang itu dipercaya? Ya, Bang Juma sendiri berasumsi, mengiring opini sendiri untuk menyesatkan orang Kristen. Jadi yang menyesatkan adalah Bang Juma yang menyesatkan, begitu. Oke, terkait dengan Nabi Musa, kitab Taurat atau kitab Tanak, Kisah Para Rasul 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat. Musa ini penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Sekarang mana dalilnya malaikat berfirman kepada Paulus? 13 buku yang dituliskan Paulus dari bisikan-bisikan makhluk yang ngaku Kristus itu, ada nggak dari malaikat? Ada nggak malaikat datang kepada Paulus? Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia anak Maria. Bukan dari manusia aku terima Injil, tapi dari Yesus yang bukan manusia. Berarti ada dua. Manusia dan bukan manusia. Gelarnya sama, sama-sama Kristus. Satu Kristus asli, satu Kristus palsu. Yang asli manusia, yang palsu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu, Kristus palsu. Makanya pengikutnya aneh-aneh. Makanan yang diharamkan dihalalkan. Kitab suci yang disucikan dikatakan terkutuk. Kemudian perintah sunat yang dikekalkan dibatalkan. Apalagi Sabat yang harus dikuduskan dirubah menjadi minggos. Aneh kan jadinya. Sementara Yesus sendiri memberikan topang yang sangat kuat kepada pengikutnya, yaitu menjalankan seluruh hukum Tuhan. Bahkan ketika dia ditanya, Guru, apa yang bisa aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala perintah yang ada di dalam kitab Tanak. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Tanak. Lukas 24:44, aku berkata kepadamu, memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Tanak. Bukan di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, bukan. 13 buku Paulus ini itu diasalkan dari Kristus palsu yang justru Yesus minta kepada pengikutnya agar waspada kepada Paulus. Orang Yahudi kalau melihat pengikut Paulus diludahin, coy, diludahin. Kenapa? Karena yang datang kepada mereka saja asli ditolak.
Apalagi yang palsu. Yang asli aja mereka tolak, apalagi yang palsu. Yang asli mau tahu, Yesus yang asli ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, meminta Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Salah nggak Yesus? Nggak salah. Yesus mengajarkan, engkau tidak akan bisa hidup, mendapatkan hidup kekal, jikalau engkau menghapuskan Taurat meskipun yang paling terkecil. Salah nggak Yesus? Nggak salah. Tapi kenapa ditolak? Hayo, kenapa ditolak oleh mereka? Yesus asli yang mengajarkan kembali kepada hukum Elohim, kembali kepada hukum Tuhan, ditolak oleh Yahudi. Apatah lagi Yesus palsu yang datang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tinja. Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang asli aja ditolak, yang memuji-muji hukum Taurat aja ditolak, apalagi Kristus palsu yang menghujat Taurat. Makanya hari ini ada dua pilar yang berdiri di depan umat Islam. Pilar yang kanan adalah Yahudi, pilar yang kiri adalah Kristen. Mana yang betul di antara keduanya? Gak mungkin dua-duanya betul. Yang ada kemungkinannya dua-duanya salah. Tapi tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin kemudian dua-duanya benar. Dua-duanya satu di antaranya adalah salah, satu di antaranya adalah benar. Tapi mustahil dua-duanya benar. Mustahil. Satu penyembah makhluk, anak bayi. Satu penyembah Elohim, laisa kamitslihi syai'. Satu penganut Taurat, satu penganut Roma. Satu ibadah Sabat, satu ibadah Minggos. Satu kemudian sunat, satu tidak sunat. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu di antara kedua kelompok ini yang sesat oleh karena Kristus palsu. Renungkan, pikirkan itu. Pikirkan. Silakan saudara. Saya kalau bernarasi panjang langsung aja dikat, dipotong. Yang penting jangan menghujat. Silakan. Bang Zuma tadi mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada malaikat berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa di semak pelukan. Kan Tuhan sendiri yang turun dan berbicara kepada Musa lewat malaikat. Itu pada zaman nabi-nabi. Setelah zaman Yesus, Tuhan tidak datang lagi dan berbicara langsung kepada manusia, tapi Tuhan yang hadir sebagai Yesus itu yang hadir dalam manusia. Sedangkan Paulus kan tidak mengajar apa? Ajaran yang mengikuti kehendak dan kemauan Paulus. Paulus kan yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Paulus tidak melenceng dari apa yang Yesus mengajarkan. Paulus kan tinggal melanjutkan. Kenapa di sini Abang cuma salahkan Paulus? Paulus kan tidak salah. Paulus kan mengajarkan yang benar. Paulus mengajarkan tentang kesucian. Yesus mengajarkan tentang kesucian. Apa yang Yesus ajarkan itu yang tinggal dilanjutkan oleh Paulus. Kenapa harus diputar-putar? Harus dibelokkan ke sana kemari? Paulus tidak menyesatkan. Yang menyesatkan adalah mereka-mereka yang memutar-balikan firman yang sudah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Firman yang sudah datang sebagai Yesus itu sendiri. Firman itu yang hadir sebagai manusia mengajarkan. Para 12 murid itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Paulus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kan tidak berbeda. Semuanya ikut satu koridor dan satu tujuan. Kenapa di sini sekarang Pak Juma mau putar balik? Kami orang Kristen tidak pernah kaget atau tergolong dengan apa yang bagaimana. Karena kami tahu siapa yang menyesatkan dan siapa yang mengajarkan kebenaran. Itu loh Bang Suma. Jadi Bang Suma mau bicara A, B, C panjang kali lebar segala macam, kami tidak akan pernah percaya atau memang Anda nggak pernah percaya Yesus. Sekarang begini saudara. Kami tetap percaya Yesus. Kalau percaya Yesus ngapain jadi Paulus? Ngapain ikut Paulus? Syarat percaya kepada Yesus. Saudara, syarat percaya Yesus itu harus percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Syarat percaya itu
Kudu wajib hukumnya percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Itu syarat untuk percaya kepada Yesus. Sedangkan Paulus mengatakan, kamu tidak akan hidup di dalam kasih karunia kalau engkau masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Engkau lepas dari Kristus jika engkau mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Jika engkau meminta, jika engkau masih mengemis-ngemis keselamatan, kebenaran dari hukum Taurat, Galatia 5 nomor 4, engkau akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus akan lepas darimu jika kau masih mengharapkan kebenaran ada di dalam hukum Taurat. Itu kata Paulus. Sedangkan Yesus menyelamatkan manusia dengan syarat manusia pengikutnya wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat. Paulus mengatakan untuk selamat tinggalkan Taurat. Mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat aja itu tidak benar. Apatah lagi mempraktekkan. Makanya Paulus mengajarkan, marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan Tuhan dan kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Coba saudara pikirkan itu. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu harus ditinggalkan. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Akan tetapi, barang siapa yang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat dan menjalankan hukum Taurat, tidak meninggalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan, enggak. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan. Kata Yesus, yang melakukan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi di kerajaan surga. Kata Paulus, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau tidak akan mendapatkan kebenaran. Kamu lepas dari Kristus, sia-sia kematian Kristus jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Berbeda dengan Yesus. Kalau kau menjalankan hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Siapa yang diikuti oleh Kristen? Paulus. Dari mana? Siapa yang membekingi Paulus? Kristus palsu. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Paulus mendapatkan bisikan-bisikan dari makhluk yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itulah sibilisisis. Silakan saudara. Ya, baik, terima kasih Abang Juma. Tadi Abang Juma terlalu berpidato panjang lebar, tapi intinya gini Bang Juma. Intinya adalah Paulus itu, Bang Juma sendiri tahu, Paulus itu awalnya itu Paulus adalah ahli Taurat. Paulus itu dididik oleh guru hukum Taurat. Itu Gamaliel adalah seorang guru. Ya, dia yang membimbing Paulus, dan Paulus tahu apa yang dibuat atau apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti apa? Dan Yesus datang. Yesus bilang datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk membenarkan. Tetapi Yesus mengkondisikan itu dengan memotong hukum Taurat. Yang terpenting yang terutama adalah bukan melakukan kebiasaan-kebiasaan agama dengan tradisi dan leluhur. Tidak. Yesus datang mengajarkan supaya manusia itu percaya kepada
Tuhan. Yaitu Yesus mengajarkan dua hukum yang terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu adalah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan kedua hukum ini adalah yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan manusia. Dan sesuai dengan apa yang diajar. Jadi Paulus bukan meniadakan atau Paulus mengarang-arang, dan tidak. Paulus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Paulus tahu bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah benar. Yang Yesus buat itu adalah benar. Sedangkan yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh tradisi-tradisi Yahudi adalah itu hal yang tidak benar. Adalah mereka mempraktekkan kehidupan tradisi dan tidak berpegang kepada apa yang seharusnya mereka tuju begitu. Bukan mempraktekkan kehidupan jasmani, duniawi, dan lain. Tapi yang dicari adalah kehidupan surgawi. Itu loh Bang Zuma. Jadi jangan terlalu panjang lebar ke sana ke sini. Kita Oke. Jangan lurus baik saja Bang. Oke. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan memperoleh hidup. Dia akan memperoleh tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Kata Paulus, tidak. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, orang yang melakukan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Mana yang betul, saudara? Mana yang betul? Melakukan hukum Taurat menurut Yesus akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Paulus, melakukan hukum Taurat tidak ada kebenaran di dalamnya. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Mana yang betul? Silakan Anda jawab. Pingsan anak orang. Pingsan anak orang. Nandola, mana yang betul? Tidur Nandola, saya bangun, up. Ayo. Yesus memanggil. Yang betul yang ayo. mana? Nah. Mana yang betul? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Jelas itu. Al-Quran yang mengatakan itu. Sama seperti ajaran Yesus. Sama seperti ajaran Yesus. Kata Yesus, yang menjalankan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Itu ajaran Al-Quran mengatakan itu. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Aku Tuhan telah menuliskan aturan Taurat kepada Musa, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan kepada segala hal. Lalu aku berfirman kepada Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada hukum Tauratku dan suruhlah umatmu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menerangkan itu, Yesus menerangkan itu, datang Paulus. Apa katanya? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Makanya orang Kristen cuman ibarat pakai lipstik, pakai topeng. Ditulis di mukanya, kami pemilik kitab Taurat loh. Periksa kulupnya. Periksa meja makannya. Makanan-makanan yang diharamkan oleh Taurat dimakannya. Lihat rumah ibadahnya, banyak patung di dalamnya. Yang disembah pun Kristus. Orang-orang Yahudi tidak ada sejarahnya menyembah Kristus. Gak ada. Jadi
Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang mesti saudara-saudara Kristen ini jelaskan. Jangan cuma mutar. Jelaskan. Yesusnya mengatakan, hidup kekal engkau dapatkan. Satu. Yang kedua, kau menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Dua. Yang ketiga, engkau mendapatkan hidup kekal bila mana engkau menjalankan perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu? Taurat. Tuhanlah yang harus jadi panutan orang-orang Yahudi pengikut Yesus, bukan Paulus. Jadi saudara-saudara Kristenku, ayolah buka diri, pelajari kembali Bible ini dengan seksama. Kami umat Islam tak ada beban. Kalian mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Kami beriman bahwa yang datang di tengah Bani Israel itu lahir tanpa ayah adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Gak ada beban kami. Kalian mengatakan Bapa yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Bagi kami itu bukan beban. Kenapa bukan beban? Karena bagi kami beriman kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada keturunannya. Kami tidak ada beban untuk itu. Kalian mengatakan Yesus mengajarkan Injil. Kami beriman kepada hal demikian. Karena kami tahu, kami paham betul. Kami beriman kepada kitabullah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada beban. Bahkan kami rela berani mengatakan kami cinta kepada Yesus. Kami sayang kepada Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagi Bani Israel, mereka tidak akan sampai kepada Tuhan yang benar tanpa melalui Yesus. Berani kami mengatakan itu. Yesus adalah manusia suci. Yesus adalah manusia yang diberkati. Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Yesus adalah orang yang didekatkan Allah kepada. Berani kami mengatakan itu. Tapi ente sebagai penganut ajaran kasih yang konon ceritanya mengasihi musuh, beranikah kalian mengatakan aku cinta kepada Nabi Muhammad? Sebagai implementasi kasih mengasihi musuh, beranikah kalian? Aku takjub, aku kagum kepada Nabi Muhammad. Dia mengajarkan sebuah kitab bernama Al-Quran yang tidak pernah berubah, yang masih dilestarikan, yang masih dijaga original teksnya sampai hari ini. Beranikah kalian yang mengaku ajaran kasih mengasihi Nabi Muhammad? Berani? Tidak, kalian teori saja. Mulut kalian aja yang mengatakan kasih. Tapi kami, umat Islam, berani kami mengatakan Yesus manusia suci terkemuka dan di dunia dan di akhirat. Beliau tak tersentuh oleh kejahatan sedikit pun. Beliau adalah orang yang dikasihi oleh pencipta langit dan bumi. Beliau adalah utusan spesial untuk Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel. Berani kami. Tak ada beban. Jadi kehadiran para apologet Islam Indonesia semata-mata untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen.